Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit mempresentasikan tentang pengaturan presensi peserta didik yang disusun oleh Muhammad Lutfi, Ina Apriani, dan Bulandia Nabila. Dalam pengaturan presensi peserta didik yang pertama, kita akan membahas tentang batasan kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Pendidikan merupakan salah satu usaha atau kegiatan yang diajarkan dengan sengaja teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan sekolah sebagai lembaga formal maupun sarana dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Melalui peserta didik dapat belajar berbagai macam hal, terutama kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Kenapa kok dianggap merupakan masalah penting dalam pengelolaan siswa? Karena kehadiran dan ketidakhadiran sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar siswa. Apa sih kehadiran peserta didik itu? Kehadiran peserta didik itu yaitu kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam yang telah ditentukan oleh sekolah. Sedangkan ketidakhadiran siswa adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Yang kedua, akan membahas tentang faktor penyebab ketidakhadiran. Yang pertama, kehadiran yang disebabkan atau bersumber dari keluarga. Misal, ada kegiatan keagamaan di rumah, kemudian ada persoalan atau masalah di lingkungan keluarga, atau ada kegiatan darurat di rumah sehingga menyebabkan tidak masuk atau menyebabkan ketidakhadiran di sekolah. Yang kedua, yaitu ketidakhadiran yang bersumber dari peserta didik itu sendiri. Biasanya peserta didik yang berjiwa labil serta kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua. Yang ketiga adalah kehadiran yang bersumber dari sekolah itu sendiri. Biasanya lingkungan sekolah tidak menyenangkan, program sekolah yang tidak efektif, biaya sekolah yang terlalu mahal. Yang terakhir yaitu ketidakhadiran yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat. Misal ada kegiatan masyarakat, kemacetan jalan, dan lain-lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya dan ibu dosen pengampu. Di sini saya akan mencoba melanjutkan presentasi dari Mbak Wulandia Nabila ya. Ketika tadi teman-teman sudah mendengarkan mengenai batasan-batasan ya, ketidakhadiran dan kehadiran siswa, dan juga teman-teman sudah mendengarkan dari Mbak Wulan tadi mengenai faktor penyebab ketidakhadiran siswa. Nah, sekarang ini saya akan melanjutkan mengenai sumber-sumber penyebab ketidakhadiran siswa. Nah, di sini teman-teman sebenarnya ada beberapa sih ya mengenai sumber-sumber penyebab ketidakhadiran siswa ya. Nah, pada umumnya ketidakhadiran siswa ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama itu ada alpa, yang kedua ada izin, yang ketiga ada sakit, yang keempat ketidakhadiran beberapa jam karena terlambat. Nah, ini sini. Tapi sebenarnya poinnya itu ada 3 ya. Kita tekankan ketiga itu. Yang keempat ini sebenarnya apa ya? Toleransi sih ya. Namanya toleransi. Nah, di sini dari ketiga ini mungkin teman-teman tidak asing dengan kata 3 ini. Alpa, izin, sama sakit ya. Pasti semuanya pernah ya mengalami 3 ini ya. Terutama yang kuliah ya di sini. Ataupun mungkin yang dari siswa juga sering juga ada. Nah, di sini dari alpa yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini teman-teman ini sering kali menjadi suatu permasalahan di akhir semester ya, di akhir semester atau mungkin di penilaian akhir ya. Karena apa? Memang kegiatan alpa atau membolos tanpa keterangan ini memang sudah sangat familiar sekali di lingkungan siswa. Nah, sebenarnya ini memang gimana ya, menjadi suatu permasalahan momok yang luar biasa bagi seorang guru. Nah, gimana caranya agar murid itu ketika mereka belajar, mereka datang itu bisa dengan enjoy mengikuti gitu, tapi tanpa adanya suatu kebosanan ketika mendengarkan. Nah, itu mungkin bisa diperlukan pertimbangan agar nilai rekapitulasi alpa ini nanti tidak meningkat secara signifikan. Jadi ibarat ketika muridnya itu enjoy mengikuti kegiatan pembelajaran, itu pasti besoknya itu juga pasti bakalan enjoy seperti itu ya. Yang kedua ada izin ya.
Ya, izin yaitu ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang tidak bisa yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua. Nah, ini sering kali teman-teman dititipin surat, saya minta tolong dong izin itu mau ke mantenan ataupun mungkin mau menjenguk saudaranya ataupun mungkin mau keluar kota ya itu. Tapi biasanya ada beberapa guru yang memang izinnya ketika itu tidak benar-benar begitu penting ya. Semisal saya mau izin ke mantenan gitu, ada yang dipersulit kadang susah juga mau izin ini dengan kata izin. Jadi kadang ada yang dipersulit, akhirnya teman-teman kadang jatuhnya ke sakit gitu alasannya, tapi sebenarnya nggak sakit gitu. Kadang mau izin ke saudara saya ada yang mungkin resepsi gitu, nikahan seperti itu. Nah, biasanya teman-teman ada beberapa guru-guru yang itu memang sulit sekali untuk izin, dan yang resepsi kan saudaranya gitu, kamu kan enggak gitu. Jadi ya kamu nggak ada suatu hubungan kan gitu. Jadi tetap harus masuk sekolah gitu. Kadang ada guru yang seperti itu. Tapi saya apresiasi banget terhadap guru yang mungkin ataupun mungkin pengajar tenaga pendidik yang di situ sangat-sangat mengerti keadaan ya, di mana kita nggak perlu seperti itu gitu. Ya memang gimana ya? Menurut saya memang itu kegiatan mereka masing-masing gitu. Memang menjadi tanggung jawab keluarga. Semisal seperti ini, ketika saudara semuanya ikut ya, dan satu orang ya karena itu sekolah, dan memang sebenarnya ya harus dimaklumi karena itu memang bukan acara kehendak kita, jadi seperti itu. Jadi menurut saya apresiasi banget ketika ada siswa yang mungkin dia izin dengan alasan tertentu dan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan catatan saya nanti akan mengganti tugas ibu di kemudian hari semisal itu ada tugas. Itu saya benar-benar apresiasi banget kepada guru tersebut. Beda lagi dengan guru yang memang dia ada yang keras kepala ya, saya nggak mau tahu, kamu harus tetap masuk di jam pelajaran saya. Itu saya memang sangat tidak nyaman sekali ketika kita mau izin seperti itu. Yang ketiga ada sakit, teman-teman. Nah, di sini sakit merupakan dengan alasan gangguan kesehatan, biasanya disertai dengan surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan sakit dari dokter. Nah, ini seringkali juga kita temui bagi teman-teman kita yang mungkin badannya kurang fit atau apa itu biasanya ini sumber-sumber penyebabnya sakit. Dan yang keempat, ketidakhadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat. Nah, di sini biasanya teman-teman adanya surat dispensasi. Dispensasi kalau di sekolah saya dulu ya. Jadi ada surat hijau gitu ya. Surat hijau kita mintanya ke bagian lobby. Nah, nanti di situ kita tuliskan bahwasanya kita izin mulai jam berapa sampai jam berapa kita terlambat karena ada keperluan ini seperti itu. Kalau misal dulu mungkin saya pribadi ya ada kegiatan di situ OSIS ya, organisasi intrasekolah ketika masih sekolah gitu. Itu saya minta itu nanti saya terlambat sampai jam sekian gitu. Itu pasti ada isinya tertentu. Jadi nggak semerta-merta kita meninggalkan suatu pelajaran seperti itu. Sama sih menurut saya ketika kuliah juga sama, tapi cuman lebih simpel gitu. Kita tinggal bilang ke dosennya, mohon maaf ini nanti saya izin beberapa jam, atau kalau beberapa jam mungkin sulit ya kalau kuliah ya, tapi mungkin kalau beberapa menit saya izin terlambat gitu mungkin masih diperbolehkan sama dosennya. Nah, itu mungkin itu teman-teman sumber-sumber penyebab ketidakhadiran. Kita next. Nah, di sini teman-teman kita masuk ke analisa proporsi kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Nah, secara administratif pengelolaan kehadiran dan ketidakhadiran ini pada tingkat kelas ini sudah menjadi suatu tanggung jawab dari wali kelas ya. Oleh karena itu seharusnya ya wali kelas di sini dapat mendata secara detail, dapat menjadi secara akurat mengenai tingkat kehadiran dan ketidakhadiran siswa di kelas. Nah, ini menjadi tanggung jawabnya, sekaligus ini nanti beliau yang menjadi sosok wali kelas ini dapat menganalisis, dan ini menjadikan suatu bentuk grafik atau tabel yang di situ catatan hariannya atau bulannya itu lengkap sekali, valid gitu. Nah, ini nanti sebenarnya tidak semerta-merta tugas dari sekretaris kelas ya, karena mau bagaimanapun yang bertanggung jawab penuh ya terhadap
kehadiran ataupun mungkin ya tetap wali kelasnya sendiri gitu ya, wali kelasnya sendiri. Jadi tidak semerta-merta terus kadang sekretaris yang harus mendata itu, seperti itu enggak. Tapi sekarang saya rasa setiap guru pasti punya presensi bagi setiap kelasnya. Jadi itu menurut saya juga efektif juga. Nah, kadang di beberapa sekolah kita ada presensi online yang di situ coba kita memakai kartu. Kita dikasih kartu kayak kita mau masuk ke hotel gitu. Jadi kartunya tinggal ditempel, habis itu presensi kita sudah tercatat di situ kalau kita hari itu hadir gitu. Nah, tapi di sini memang tetap harus ada ya pengawasan yang lebih terkait presensi itu. Nah, sementara di tingkat sekolah petugas yang mengelola kehadiran dan ketidakhadiran siswa ini adalah waka kesiswaan. Nah, nanti rekapitulasi data dari kehadiran ketidakhadiran siswa ini secara perorangan, baik mulai dari alpa, sakit ataupun mungkin izin dan sebagainya, nanti akan disampaikan kepada orang tua, dan ini harus disampaikan minimal dilakukan setiap bulan. Untuk apa? Untuk orang tua ini nanti bisa mengetahui, mereka bisa mengerti bahwa anaknya itu beneran sekolah atau tidak. Terkadang ada beberapa orang tua yang pamitnya dari rumah itu sekolah, tapi dari sekolah nggak sampai sekolah. Itu ada beberapa yang seperti itu. Nah, mungkin ini memang perlu sekali dilakukan rekapitulasi data, dan ini benar-benar valid, nanti akan dilaporkan kepada orang tuanya di setiap bulannya. Sebenarnya di beberapa sekolah sudah ada yang menerapkan seperti ini, cuman memang belum semuanya sih. Cuman beberapa sekolah yang di situ memang benar-benar analisa ini mengenai kehadiran dan ketidakhadiran benar-benar ketat. Insya Allah saya yakin sekolah itu sudah menerapkan seperti ini. Nah, oke teman-teman, oleh karena itu dalam upaya untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan dalam kehadiran sekolah, guru atau konselor di sini seharusnya dapat memahami latar belakangnya, apa sih yang menjadi penyebab ketidakhadirannya gitu, untuk menemukan masalah inti yang sebenarnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada yang tidak hadir di situ, apa sih penyebabnya gitu. Jangan semerta-merta kita langsung menjustifikasi, anak ini nggak hadir karena ini. Kita nggak pernah tahu keadaan seseorang seperti apa gitu ya. Jadi jangan pernah langsung menjustifikasi karena dia tidak hadir, dia bolos semuanya dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu mungkin di jalan mereka sedang kesulitan, atau mungkin banyak bocor, ataupun mungkin dia mengalami suatu kendala yang di situ dia nggak bisa mengatasinya. Dan kita nggak boleh secara langsung kita menjustifikasi bahwa anak ini nggak hadir, berarti kamu mau bolos dan sebagainya. Tidak. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, di sini kita harus secara penilaian secara benar-benar secara objektif ya. Jangan kita penilaian secara subjektif. Karena beberapa hal yang mungkin itu menurut guru ada beberapa yang nggak rasional. Jadi jangan seperti itu. Jadi mungkin penjelasan dari saya cukup sekian teman-teman. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Tina Apriani. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pendekatan peningkatan kehadiran siswa. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus dari peserta didik tersebut. Terdapat 4 aspek dalam peningkatan kehadiran peserta didik di sekolah. Yang pertama adalah perbaikan lingkungan rumah. Usaha yang dapat dilakukan berkaitan dengan perbaikan lingkungan rumah dalam rangka meningkatkan peserta didik di sekolah adalah dengan mengantarkan peserta didik ke sekolah tepat pada waktunya, serta mengupayakan agar peserta didik memahami sedalam mungkin tata tertib sekolah. Yang kedua adalah perbaikan kondisi sekolah. Usaha-usaha yang dilakukan berkenaan dengan perbaikan kondisi sekolah adalah dengan menggunakan tata tertib sekolah sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah. Peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah bisa diberi sanksi sesuai dengan yang ditentukan dan disepakati oleh peserta didik tersebut. Dalam hal ini, peserta didik diminta untuk tanda tangan kesediaannya untuk mentaati peraturan sekolah dan tata tertib sekolah. Yang ketiga adalah perbaikan terhadap peserta didik. Perbaikan terhadap peserta didik dalam perspektif peningkatan kehadiran peserta didik di sekolah sangatlah penting. Oleh karena itu, yang menentukan hadir tidaknya peserta didik adalah mereka sendiri dan bukan orang lain. Usaha yang dilakukan agar dapat secara preventif, kuratif, dan preservatif, maka yang melakukannya adalah tentu saja sekolah,
keluarga, dan masyarakat. Sebab jika ketiganya ini sama-sama berusaha dengan bahasa dan gerak langkah yang sama, maka kehadiran peserta didik di sekolah dapat ditingkatkan. Demikian juga ketidakhadiran peserta didik di sekolah dapat dikurangi. Dan yang keempat, perbaikan terhadap kondisi masyarakat. Perbaikan terhadap kondisi masyarakat dalam perspektif peningkatan kehadiran peserta didik di sekolah dapat dilakukan manakala ada kerjasama yang erat antara pihak sekolah dengan masyarakat. Maka semestinya lah masyarakat juga mendukung terhadap keberlangsungan sekolah. Bentuk dukungan tersebut dilakukan masyarakat dengan saling memberikan pengawasan kepada peserta didik. Misalnya, tidak memperbolehkan peserta didik memasuki tempat-tempat hiburan, mal-mal, atau toko-toko pada saat jam-jam sekolah sedang berlangsung. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.